Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acara Desya Lucy dengan NPM 2417051059. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat penjelasan video dari soal yang saya buat, hasil jawaban dari soal yang saya buat. Jadi untuk kali ini yaitu sudah memasuki materi yang ke-9 yaitu PDA. Jadi saya mendapatkan soal ini referensinya itu dari Introduction to Automata Theory yang ada di silabus yang diberikan oleh Pak Febri itu sendiri. Nah, jadi pada soal yang saya buat, ini soalnya, ini didapat dari chapter 6 ini chapter 6 pushdown automata. Nah, oke, langsung aja ke soal yang saya udah buat. Jadi di sini saya bacakan dulu soalnya. Nah, misalkan sebuah PDA non-deterministik memiliki transisi Q AX P YZ pada delta, artinya apa? Jadi ini saya jelasin dulu. Jadi Q ini sebagai keadaan sekarang, terus A ini sebagai simbol yang sedang dibaca, terus X ini sebagai simbol yang ada di puncak stack, lalu yang P ini sebagai keadaan baru setelah transisi, lalu YZ ini sebagai string yang menggantikan X gitu. Jadi kita baca dulu. Ini yang pertama ada dalam keadaan Q bila membaca simbol input A dan puncak stack adalah X, PDA berpindah ke P menghapus X dari stack lalu mendorong simbol Y lalu Z ke stack sehingga Z berada di puncak. Terus yang pilihan yang kedua, dalam keadaan Q, bila membaca simbol input A dan puncak stack adalah X, PDA berpindah ke P, menghapus X dari stack, lalu mendorong Z, lalu Y ke stack sehingga Y di puncak. Lalu pilihan yang ketiga, dalam keadaan Q, bila membaca simbol input A dan puncak stack adalah X, PDA berpindah ke P dan menulis YZ ke input T menggantikan A. Lalu pilihan yang keempat, transisi tersebut salah karena PDA tidak pernah mendorong lebih dari satu simbol ke stack pada satu transisi. Oke, jadi ini kunci jawabannya itu yang pilihan pertama. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa pilihannya yang itu. Jadi gini. Nah, kita kan punya satu transisi PDA yang ditulis delta Q yang tadi seperti soal delta Q A X sama dengan P Y Z. Nah, sekarang kita mau tahu artinya apa dan kenapa jawaban yang benar ini kan yang pertama tadi kan, yang pilihan pertama ini. Jadi, di PDA, fungsi transisi atau delta pada dasarnya menggambarkan perubahan yang terjadi ketika mesin membaca input dan mengubah isi stack. Nah, bentuk umumnya itu adalah delta Q A X sama dengan P, YZ. Nah, itu. Jadi artinya kalau PDA sedang berada di state Q, kemudian membaca simbol A dari input dan simbol di puncak stack adalah X, maka PDA akan berpindah ke state P, lalu menggantikan simbol X di puncak stack dengan string gamma atau bisa juga dilambangkan dengan YZ ini. Gitu. Nah, di soal nilai gammanya itu kan YZ ya ini. Artinya setelah X dihapus dari puncak stack, PDA akan menambah dua simbol baru ke stack yaitu Y dan juga Z. Jadi PDA pertama itu menambahkan Y, lalu setelah itu menambahkan Z. Karena Z dimasukkan terakhir, otomatis Z menjadi puncak stack yang baru gitu. Jadi hasil akhirnya sebelum transisi stack berakhir dengan titik-titik lalu X di paling atas, nah itu berubah
setelah ditransisi itu akan berubah menjadi titik-titik terus Y baru Z. Jadi Z-nya ini berada di puncak. Nah, makanya jawaban yang A ini dalam keadaan key bila membaca simbol input A dan puncak stack adalah X, PDA berpindah ke P, menghapus X dari stack lalu mendorong dalam urutan simbol Y lalu Z ke stack sehingga Z berada di puncak. Nah, itu benar karena penjelasan jawaban yang ada di pilihan pertama ini persis dengan cara kerja fungsi transisi di PDA. Nah, sekarang kenapa pilihan yang lain salah? Pertama yang kedua, dalam keadaan key bila membaca simbol input A dan puncak stack adalah X, PDA berpindah ke P menghapus X dari stack, lalu mendorong Z, lalu Y ke stack sehingga Y di puncak. Nah, ini. Jadi yang pertama, di sini disebutin kalau misalkan PDA ini menumpuk ke Z, lalu Y ke menumpuk Z, lalu Y ini ke stack. Yang artinya Y berada di puncak kan, bukan Z-nya yang berada di puncak. Nah, dalam notasi YZ, urutan bacanya itu dari kiri ke kanan. Jadi urutan push-nya itu, push stack-nya itu Y dulu baru Z. Jadi yang pertama disebut itu adalah yang Y-nya dulu. Jadi Y ini akan berada lebih dalam dan yang terakhir disebut Z atau Z ini berada di paling puncak. Jadi kalau misalkan urutan push-nya dibalik, Y dulu baru Z, nah ini hasilnya akan salah gitu. Lalu lanjut ke pilihan yang ketiga. Dalam keadaan key, bila membaca simbol input A dan puncak stack adalah X, PDA berpindah ke P dan menulis YZ ke input T menggantikan A. Nah, ini salah karena pilihan ini menyebutkan bahwa PDA ini menulis YZ ke input tape menggantikan A. Karena PDA ini kan tidak bekerja seperti Turing Machine. Jadi PDA ini tidak bisa menulis ke input tape. Nah, jadi PDA hanya bisa membaca input dari kiri ke kanan dan juga melakukan operasi push atau pop di stack. Jadi dia nggak akan pernah nulis apapun ke tape inputnya gitu. Lalu pilihan yang terakhir, transisi tersebut salah. PDA tidak pernah mendorong lebih dari satu simbol ke stack pada satu transisi. Nah, ini juga salah karena PDA tidak boleh menambah dua simbol sekaligus ke stack gitu. Nah, karena dalam PDA kita tuh justru boleh menambahkan string apapun dari alfabet stack, yang artinya bisa satu simbol, dua simbol, bahkan lebih, atau malah nggak nambahin apa-apa gitu kalau misalkan stringnya epsilon. Jadi pernyataan di pilihan D ini salah karena PDA emang boleh push beberapa simbol dalam satu langkah transisi. Jadi kesimpulannya jawaban yang benar itu adalah jawaban pilihan yang pertama tadi. Karena A ini ngejelasin dengan tepat kalau misalkan PDA ini melakukan transisi ketika membaca simbol A dan melihat X di puncak stack, PDA akan berpindah ke P, terus menghapus X lalu mendapatkan Y dan juga Z. Yang dimana Z ini menjadi puncak stack yang baru. Nah, sedangkan pilihan yang kedua salah karena urutan push-nya ini kebalik. Terus yang C ini salah karena PDA tidak menulis input ke tape. Lalu pilihan yang keempat atau D ini salah karena PDA boleh push lebih dari satu simbol. Tuh. Nah, ini belum diacak. Udah diacak. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.